Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Fitri, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lumajang. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sejak saya berada di bangku sekolah dasar, saya sudah mengenal kata pendidikan, walaupun tidak mengerti maknanya secara luas. Saya sering diajukan pertanyaan oleh guru saya tentang siapa Bapak Pendidikan Nasional dan juga trilogi pendidikan yang beliau tanamkan. Ya, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Dengan trilogi pendidikannya telah banyak menumbuhkan bibit-bibit subur seorang pendidik yang bisa jadi tauladan para murid. Sebelum saya mempelajari lebih luas tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya tahu trilogi pendidikan adalah Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yaitu Ing Ngarso Suntulodo di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun wasiat, Tuturi Handayani di belakang memberi semangat atau dorongan. Dan kini saya adalah seorang pendidik. Yang saya tahu tugas pendidik adalah mentransfer ilmu, menanamkan materi sesuai kurikulum yang ada agar murid bisa mengetahui dan memahami serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari rumah, sebelum saya berangkat ke sekolah, saya sudah merencanakan berbagai pengajaran sesuai yang saya inginkan. Saya ingin murid-murid saya menjadi sesuai kehendak saya. Banyak harapan yang saya inginkan agar murid saya bisa mewujudkan. Tak jarang, saya marah ataupun menegur murid yang saya anggap salah dan tidak patuh peraturan. Misalnya ramai di dalam kelas, saya marah karena saya ingin murid saya menjadi anak yang baik. Karena jujur, saya menyayangi murid tanpa membeda-bedakan status ataupun karena tingkat kecerdasannya. Saya tahu bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid, tapi pemahaman tentang pendidikan berpusat pada murid menurut saya adalah pendidik harus fokus pada setiap pembelajarannya untuk mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya kepada murid. Di kelas, tujuan utama adalah mentransfer ilmu. Tidak ada yang lain. Bermain hanya ada di saat jam istirahat dan saat kembali pulang ke rumah. Namun, ketika saya mempelajari pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya salah. Saya sadar ternyata tidak seperti itu seharusnya. Mencekoki mereka dengan ilmu sesuai materi yang ada, menanamkan secara keras peraturan di kelas, bahkan tak segan untuk memberi sanksi ketika ia melanggar. Ternyata trilogi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara tanamkan sangatlah dalam maknanya. Sebagai seorang pendidik yang menjadi pemimpin di kelas, ia harus mampu menjadi contoh bagi murid-muridnya. Pendidik juga harus mampu menggandeng, menuntun, membimbing, merangkul murid dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta harus mampu memotivasi atau mendorong murid agar tetap semangat mencapai tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan dari trilogi pendidikan itu sendiri, yaitu mencapai hidup yang tertib dan damai serta membentuk manusia yang merdeka. Merdeka secara fisik, mental, ataupun kerohanian. Pendidik harus mampu mendidik, memanusiakan manusia. Seorang anak atau murid juga ingin selalu riang dan gembira dimanapun ia berada, karena anak adalah seorang manusia yang secara kodrat alamnya masih suka bermain. Nah,
kewajiban pendidiklah bagaimana membuat anak atau murid selalu bergembira, membuat ia merasa selalu bermain walaupun ternyata ia sedang menerima materi pelajaran. Saya selaku pendidik harus merancang pembelajaran dengan metode yang menyenangkan. Saya telah memutuskan bahwa inilah saatnya memperbaiki diri, merubah cara pandang dan merubah cara-cara lama yang otoriter. Karena bagaimanapun seseorang tidak akan berhasil menjadi pribadi yang baru bila masih mempertahankan cara-cara yang lama. Hal-hal yang sudah saya lakukan di sekolah. Setelah saya mempelajari konsep pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah mempraktekkan di kelas bagaimana membuat anak selalu berbahagia, membuat rancangan materi dengan permainan. Memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar sebagai lahan pembelajaran, seperti memanfaatkan areal sekitar sekolah yang dikelilingi perkebunan tebu, yaitu dengan membuat daur ulang bagian tebu yang biasanya dibuang begitu saja. Saya bisa menjadikan bunga tebu sebagai alat permainan atau bahan kerajinan yang indah. Dengan begitu, anak bisa berkreativitas sesuai keinginannya. Di sana kita bisa melihat skill apa yang muncul dari anak. Saya juga memanfaatkan areal sungai untuk media pembelajaran, mengajari dan mengarahkan anak supaya dapat mencintai lingkungan dan alam yang ada, tidak merusak dan harus menjaganya. Di sana juga dapat melatih karakter anak agar tumbuh jiwa saling membutuhkan. Yang harus saya lakukan dan harus saya tingkatkan, ikhlas. Saya harus lebih ikhlas dalam mendidik dan mendampingi anak yang secara alami memiliki kodrat yang berbeda. Sabar. Saya sebagai pendidik harus mengedepankan akal daripada emosi, agar saya mampu menahan diri dan sabar menghadapi anak yang bervariasi tingkat kecerdasannya ataupun perilakunya. Berubah. Saya harus selalu melakukan perubahan dalam beberapa metode pengajaran, mencari titik kelemahan dan merubahnya sehingga anak tidak merasa bosan. Menyenangkan. Sebagai pendidik, saya harus menjadi sosok yang menyenangkan bagi anak, menjadi teladan yang baik dan membimbing. Gembira. Saya harus bisa menciptakan perasaan gembira pada anak di saat pembelajaran di kelas, membuat berbagai metode pembelajaran dan permainan yang menyenangkan. Jadi, istilahnya belajar sambil bermain. Introspeksi. Sebuah kewajiban bagi saya untuk selalu introspeksi diri, karena introspeksi diri adalah pintu utama untuk menilai diri sendiri. Pengembangan diri. Saya suka belajar, saya suka perubahan, dan faktor utama adalah ilmu. Dangkalnya ilmu akan membuat sempit dunia. Saya akan bisa melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sosial di masyarakat. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya
tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan merdeka.